Oke, sebelumnya bola panas mengenai rangka esap buatan Astra Honda motor AHM yang rawan karat, keropos, dan patah kini memasuki babak baru. Sudah saya bongkar dari bawah dan ternyata benar. Aduh parah. Ini baru lihat kenyataan. Aja Ridik ya tinggal lidik motor. Ya, meskipun kejadian-kejadian keroposnya rangka esap ini sudah beredar banyak di media sosial, bahkan beberapa orang ahli bengkel ya pemilik motor sudah mereview motor-motor mereka dan mengalami masalah seperti itu adalah benar adanya, tetapi sebagian orang tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing karena banyak sekali di kolom komentar di media sosial manapun yang melihat adanya perdebatan. Mereka yang tidak merasa mempertahankan pendapatnya bahwa rangka esap ini baik-baik aja, nggak ada masalah. Tetapi bagi yang mengalami, tentunya yang mengalami juga tidak terima karena mereka benar-benar mengalami dan mengatakan bahwasanya kejadian di media sosial dan berita-berita itu benar. Jadi tidak bisa masuk menjelaskan kepada orang yang tidak mengalami, begitupun sebaliknya kepada orang yang mengalami. Kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya produk tersebut baik-baik aja, begitu ya. Jadi kalau kita melihat dari kedua jenis konsumen ini ataupun perdebatan di antara mereka ini, tentunya dapat kita tarik garis tengah. Kesimpulannya itu ada beberapa kesalahan yang mungkin dari pabrikan. Oke, untuk yang lebih lengkapnya kita ke intro dulu. Banyak yang keropos, yang rangkanya sudah esap. Saya coba cek di Genio saya 2019. Sudah saya bongkar dari bawah dan ternyata benar. Parah. Ini ada keropos parah. Bawahnya lebih parah. Aduh, ini Honda gimana ini? Honda. Honda udah keropos parah. Aduh parah. Ini baru lihat kenyataan. Aja Ridik ya tinggal lidik motor. Dik. Tahun 2019. Berapa ya? Waduh kacau. Ini asli loh. Nih depan mata. Ya Allah. Tuh bener asli Honda. Aduh kumaha ieu dik tinggal lidik. Kacau, depan mata langsung, kirain bohongan loh. Rame-rame doang, ternyata bener tuh esap. Kecewa Honda, aduh. Oke, sebelumnya bola panas mengenai rangka esap buatan Astra Honda motor AHM yang rawan karat, keropos, dan patah kini memasuki babak baru. Setelah banyaknya laporan, bukti video yang viral dan juga desakan dari konsumen, kini akhirnya AHM membuka layanan khusus untuk kalian yang ingin mengecek rangka esap di motor Honda kalian. Dan layanan ini disediakan di Ahas. Jadi, masifnya masalah rangka esap di Indonesia akhirnya direspon lebih baik oleh AHM, bukan sekedar membuat video klarifikasi yang kurang mewakili ataupun mengundang awak media semata. Kini AHM membuka layanan cek rangka esap di bengkel Astra Honda Ahas. Selain itu, mereka juga membuka layanan call center selama 24 jam sehari untuk konsumen yang rangka esapnya bermasalah. Langkah ini ditenggarai juga menjadi respon setelah AHM diundang oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Perindustrian. Wah, banyak banget sekali ini mengenai problem rangka mereka yang viral. Jadi menurut Direktur Marketing AHM Oktavianus Dwi Putro, AHM mengklaim bahwa pertemuan dengan sejumlah kementerian tersebut telah menghasilkan arahan yang lebih jelas. Salah satunya adalah AHM akan bekerja sama dengan Kemenhub dan KNKT terkait untuk melakukan penelitian terhadap rangka esap mereka. Viralnya rangka esap yang berkarat walau masih berusia muda, keropos, bahkan patah memang menjadi tamparan keras bagi penguasa Marqueser roda 2 ini, yang kini menembus angka 80% di Indonesia. Sayangnya beberapa langkah AHM yang telah dilakukan beberapa waktu lalu tidak mampu meredakan kemarahan konsumen dan publik Indonesia. Apalagi saat AHM membuat konten video klarifikasi yang di dalamnya justru mendapatkan respon kurang baik dari netizen yang budiman. Apalagi pakai masker segala. Banyak suara yang mengharapkan AHM melakukan recall, namun nampaknya investigasi yang menyeluruh memang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum keputusan diambil. Kata AHM, semoga layanan ini bisa menjadi solusi bagi kalian yang khawatir dengan rangka esap motor kalian, dan semoga investigasi dari tim gabungan AHM, Kemenhub, dan KNKT bisa menemukan akar permasalahannya. Kami akan mencoba mengawal kasus ini sebaik mungkin. Bagaimana kira-kira nih menurut kalian?
Ya, kemarin Kemenperin, Kementerian Perindustrian sudah bertemu PT AHM. Kalau kita tanya soal tugasnya apa, tentunya di sini mereka memiliki tugas masing-masing sesuai kapasitasnya. Kalau kita tanya misalnya nih, kan udah ada KNKT dan Kemenhub dan Kemendak, kenapa Kemenperin juga turun? Ya, mereka memiliki kapasitasnya masing-masing. Untuk Kemenperin sendiri itu lebih condong ataupun fokus ke pabrikannya, ngecek ke pabrikannya, ke perindustriannya, yang mana hasilnya ataupun jawabannya sudah mereka miliki tetapi belum diungkap ke publik, karena menurut Kemenperin ini katanya yang lebih berhak untuk mengumumkan adalah KNKT. Nanti kesimpulannya hasilnya akan digabungkan dengan hasil investigasi. Nah, hasil investigasi ini nanti akan diungkapkan juga oleh KNKT. Jadi yang tergabung adalah PT AHM, KNKT, dan Kemenhub. Yang mana yang diinvestigasi yang paling utama di sini adalah pabrikan Honda itu sendiri, kemudian ke dealer-dealer. Menurut KNKT, jika pemeriksaan ataupun menganalisa proses pembuatan produksi rangka asap ini tidak akan dianalisa seluruhnya, karena akan beriringan ataupun paralel yang langsung kemudian menginvestigasi ke dealer-dealer resmi, dari pabrik langsung ke dealer-dealer resmi. Nah, di sini kemungkinan ataupun ada dugaan kesalahan dari pabrik itu mungkin bisa saja di pabrik kedua ataupun ketiga, karena pabrikan Honda itu sendiri sekarang kalau nggak salah sudah ada 4 pabrikan Honda ya yang tersebar di Indonesia, sebelumnya 3. Mungkin bagi kalian yang mengatakan bahwasanya wah cuma ada 3 kok, silahkan aja cross check ya, mungkin saya yang salah, karena kalau saya baca ada yang mengatakan 3 dan ada yang mengatakan 4 pabrikan Honda itu di Jakarta Utara, kemudian di Pulau Gadung, ada juga di Karawang, dan juga di Cikarang. Nah, bisa memungkinkan bahwasanya salah satu pabrikan ini ada yang tidak menjalankan salah satu prosedur yang memungkinkan jika rangka asap ini menjadi bermasalah. Itulah mengapa kalau kita melihat nih ya, dari sejarah ataupun catatan Honda ataupun Yamaha ketika melakukan recall, padahal yang dikeluarkan itu kan motornya jutaan unit, tetapi yang dilakukan penarikan ataupun recall ataupun penggantian itu hanya sebagian saja, enggak seluruhnya, bahkan cuma ribuan ataupun ratusan, bahkan cuma puluhan aja, ada juga yang sampai belasan doang gitu ya. Itu menandakan bahwasanya tidak keseluruhan. Kalau kita bandingkan dengan kejadian di luaran sana yang memunculkan perdebatan, ada yang merasa baik-baik aja dan ada yang merasa bermasalah, tentunya ini bisa dikatakan kesimpulannya adalah sebagian. Bisa jadi ada kesalahan di salah satu pabrik, entah itu pabrikan Honda yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, karena mereka memiliki cabang pabrik. Nah, inilah yang bisa memungkinkan bahwasanya ada kesalahan-kesalahan dari pabrikan. Nah, meskipun sekalipun nanti misalnya rangka asap ini diperbaiki, tentunya kita balik lagi ya. Di sini Honda harus melakukan riset kembali bahwasanya peminat soal rangka asap ini agak kurang. Karena kemarin sempat saya melihat ada sebuah postingan dari TikTok yang mereview ataupun mengukur jika rangka asap ini ketebalannya itu sekitar 1 mm. Jadi kalau misalnya rangka itu enggak dicat, katanya itu 0,8 mm aja ya ketebalannya. Tapi pada kenyataannya kalau saya baca artikel, rangka asap ini ketebalannya itu 1,4 mm sampai 1,8 mm. Ya memang tipis, tetapi dikatakan ini lebih kuat katanya ya. Jadi seperti itu ya. Rangka ini selain dipermasalahkan cepat rusak, itu yang dipermasalahkan adalah ketebalannya. Tentu orang tidak mau ada kejadian tertentu seperti tuburukan kecil, itu tentunya resikonya akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan rangka pipa ataupun underbone seperti itu ya. Yang biasanya kalau mengalami tabrakan itu yang rusak adalah bodinya aja, bukan seluruh rangkanya juga. Nah, maka hal inilah yang dihindari oleh para konsumen. Apakah nanti akan ada yang dilakukan recall ataupun tidak? Tentunya recall sendiri itu terbagi 2, ada recall voluntary dan recall mandatory. Recall voluntary tidak mungkin dilakukan, karena recall voluntary sendiri adalah recall yang dilakukan oleh pabrikannya itu sendiri. Kemungkinan sekalipun ada recall yang dilakukan adalah recall mandatory, yang dimana recall ini berdasarkan recall yang diinstruksikan, adanya mandat dari beberapa lembaga untuk melakukan recall terhadap pabrikan. Kenapa di sini PT AHM tidak melakukan recall? Karena belum ada instruksi dari si lembaga tadi. Memuaskan atau tidak hasilnya nanti ya kita akan tunggu aja seperti apa. Pokoknya kita juga akan update juga tuh hasil akhirnya ya, karena tidak beres juga nih membahas masalah awalnya tetapi tidak membahas hasil endingnya seperti apa, puas atau tidak, nanti kita akan bahas kembali teman-teman.